PKLU GPIB, selamat pagi Opa dan Oma dimanapun berada. Shalom, bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya kita pagi ini diizinkan bertemu dalam bersekutu di dalam program saya dan PKLU mengikuti pembacaan Alkitab dan berdoa. Saya Rita Mamesa Laluyan dari GPIB Margamulya di Yogyakarta. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan dengan Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu, agar kami dapat melakukannya di tengah kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oma Opa yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Sabda Bina Umat melalui pembacaan Alkitab terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai dengan 8. Pembacaan Alkitab terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan, hidup oleh roh yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oma Opa yang Tuhan kasihi, renungan pagi ini dengan tema terlepas dari hukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang kedua. Dalam hidup yang sedang dijalani saat ini, apakah kita sudah benar-benar merasakan kebebasan dari berbagai penderitaan dan belenggu yang menekan? Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Baginya setiap orang yang telah hidup di dalam Kristus benar-benar telah memperoleh pembebasan dan tidak lagi berada di bawah hukuman dosa. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Pada hari ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa keinginan roh adalah agar setiap orang memperoleh kehidupan kekal yang hanya dapat diperoleh di dalam Kristus Yesus. Sebagai jaminannya, hukum Taurat tidak dapat membebaskan manusia dari hukuman dosa dan maut. Pembebasan ini terjadi ketika Allah mengutus anaknya dalam dunia sebagai manusia. Ia telah menjalankan hukuman atas dosa sehingga
Manusia tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi keinginan roh. Roh bekerja secara efektif di dalam tubuh yang telah ditebus dan akan menjadikan setiap orang yang percaya kepada Allah menjadi pribadi yang menjauhi dosa, kejahatan, serta hawa nafsu dunia. Oleh roh kita telah dimampukan untuk mematikan perbuatan-perbuatan cemar yang berasal dari keinginan daging, sehingga kita tidak lagi memperhambakan diri kepada kuasa kedagingan itu. Oleh rohnya juga kita diberi pengertian bahwa mereka yang hidup menurut daging hanya memikirkan hal-hal dari daging, yaitu segala bentuk kejahatan bahkan perseteruan dengan Allah, dan hal itu tidak berkenan di hadapannya. Hiduplah di dalam Kristus dan izinkanlah rohnya memimpin kita sehingga hidup ini dipenuhi damai sejahtera dan sukacita, selamat terlepas dari penghukuman. Demikianlah renungan pagi ini untuk Oma Opa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, kami boleh diselamatkan dari penghukuman. Firman yang Tuhan berikan pagi ini menyadarkan kami sebagai Oma dan Opa untuk terus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kami lakukan di tengah hidup ini. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman dan melakukannya. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, kami berdoa untuk program saya dan Dewan PKLU sesinodal dalam dapat berjalan dengan baik atas bimbingan Tuhan. Berkati ya Tuhan, juga seluruh pengurus Dewan PKLU Sinodal bersama-sama seluruh anggota, baik PKLU tingkat jemaat yang ada di seluruh 36 PKLU GPIB di seluruh Indonesia. Berkati Tuhan dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan, bahkan yang belum Tuhan pimpin, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Semua karya dan pelayanannya Tuhan kiranya memberkati. Kami berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode dan pelayanannya. Berkati seluruhnya dalam melakukan semua program dengan baik. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, terutama dalam masa pandemi ini. Tuhan menjaga dan melindunginya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai kepada RT RW, aparat negara, ABRI, dan Satgas COVID-19. Berikan mereka roh hikmat, akal budi sehingga mereka dapat menjalankan semua tugas hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Indonesia yang kami cintai mendapatkan kasih Tuhan, damai sejahtera seluruh rakyatnya. Tuhan berkati program pemerintah untuk melakukan vaksinasi agar dapat menanggulangi lebih banyak rakyat tidak terpapar COVID-19. Tuhan tolong semua dapat terlaksana dengan lancar. Berkati juga para medis, dokter, perawat, rumah sakit, bahkan ambulans, semua yang terlibat. Tuhan memberkati bersama keluarga mereka. Berikan kesembuhan bagi mereka yang terpapar dan juga mereka yang isoman dan berduka cita. Tuhan tolong hiburkan mereka. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, berkati Indonesia merdeka 76 tahun agar menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk GPIB, Marga Mulia,
yang mempersiapkan Bacem Cupuwatu sebagai gereja GPIB Cupuwatu. Pelembagaan dalam waktu dekat, Tuhan berkati agar dapat terlaksana dalam waktu dekat yang telah ditentukan, yang akan menjadi bertambah cikal bakal PKLU. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala hormat dan puji kami naikkan. Doa kami, seraya Tuhan mengampuni dosa kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.